Gareth Southgate mengabaikan desakan publik untuk memainkan Bukayo Saka di sisi kiri timnas Inggris demi menjaga keseimbangan tim. Justru dengan Saka tetap berada di sisi kanan, Inggris melaju jauh di ajang Euro 2024. Ketika susunan pemain Inggris untuk menghadapi Swiss diumumkan 70 menit sebelum kick-off, para penggemar Inggris di Düsseldorf, di media sosial, dan yang sedang menganalisa pertandingan di studio, tampaknya membuat penilaian mereka sendiri terhadap formasi Gareth Southgate. Dan kebanyakan dari mereka sangat senang. Mereka bersorak, Southgate akhirnya mendengarkan permintaan publik dan memutuskan untuk memainkan Bukayo Saka di kiri. Southgate hanya melakukan satu perubahan pada starting line-up, memasukkan Ezri Konsa untuk menggantikan Marc Guehi yang terkena skorsing. Semua orang begitu fokus pada Saka di kiri, sehingga mereka semua membuat kesimpulan yang sama, bahwa laporan tentang Inggris yang berlatih dengan 3 back berarti Gareth Southgate akan melakukan apa yang diinginkan oleh penggemar. Tapi Southgate ternyata punya rencana lain. Bukayo Saka belum pernah menjadi starter di posisi kiri, baik untuk klub maupun tim nasional, sejak eksperimen gagal bersama Inggris dalam kekalahan Nations League melawan Italia pada September 2022. Sebelumnya lagi adalah kekalahan 4-0 dari Hungaria beberapa bulan sebelumnya. Terakhir kali dia menjadi starter di sisi kiri adalah untuk Arsenal saat tandang melawan Crystal Palace pada Oktober 2021. Hari itu, Bukayo Saka hanya mencatatkan 17 sentuhan bola sebelum akhirnya digantikan oleh Albert Sambi Lokonya di babak pertama. Mengatakan itu adalah situasi yang berbeda adalah sebuah kesalahan. Karena sejak saat itu, Bukayo Saka berkembang menjadi salah satu penyerang sayap kanan terbaik di dunia dan hampir tidak pernah bermain di sisi kiri sama sekali, baik secara konsisten maupun efektif. Jadi memindahkannya ke sisi kiri hanya agar Inggris memiliki pemain kidal di sisi lapangan itu akan menjadi keputusan yang cukup berat bagi Gareth Southgate untuk diambil, meskipun banyak fans yang menginginkannya. Namun masih banyak kejutan ketika pertandingan dimulai dan Bukayo Saka kembali berada di sisi kanan, dengan Kieran Trippier masih di sayap kiri. Masalah Gareth Southgate dengan sayap kiri skuad Inggris. Sayap kiri Inggris jelas menjadi masalah besar di Euro 2024. Kieran Trippier terlihat tidak nyaman di sana, tidak pernah bisa menyerang dari luar atau bahkan memberi kesan kepada lawan bahwa dia mungkin akan melakukannya. Masalah Southgate semakin parah karena tidak adanya gelandang kiri natural yang bisa diandalkan di dalam skuad Inggris. Anthony Gordon yang baru tampil sekali di Jerman sejauh ini, itu pun hanya sebagai pemain pengganti menit ke-89 saat bermain imbang tanpa gol melawan Slovenia. Dan masalah ini seharusnya tidak diselesaikan dengan memainkan pemain lain di posisi yang bukan spesialisasinya. Apalagi pemain itu adalah Bukayo Saka. Bukayo Saka sejauh ini menjadi ancaman serangan paling konsisten bagi Inggris di Euro. Jude Bellingham memang mencetak gol pembuka melawan Serbia, tetapi Saka yang menciptakan peluang tersebut, meskipun tidak dicatat sebagai assist karena umpannya dibelokkan pemain lawan. Di babak pertama yang berjalan agak menyedihkan, mungkin masih menjadi 45 menit paling menjanjikan Inggris di turnamen sejauh ini. Bukayo Saka adalah ancaman utama lawan. Lawan Swiss di mana Inggris kekurangan ide sebagai tim, mereka membutuhkan individu untuk menciptakan momen, dan Bukayo Saka hadir untuk itu. Hanya dalam 45 menit pertama, ia berhasil melakukan 4 dribble sukses, yang merupakan setengah dari total dribble Inggris dan lebih banyak dari gabungan semua pemain Swiss. Tidak ada pemain yang menyelesaikan lebih dari 6 dribble dalam satu pertandingan di Euro 2024, dan hanya 8 yang berhasil melakukan lebih dari 4. Beberapa di antaranya mereka bermain hingga perpanjangan waktu. Bahkan ketika dia tidak bisa melewati lawan secara langsung, Bukayo Saka tetap bisa merepotkan lawan. Dia menarik bek lawan mendekatinya, yang pada gilirannya menciptakan ruang di tempat lain. Dia menempati posisi bagus dan juga menyambut bola. Bukayo Saka telah menerima lebih banyak umpan terobosan sebanyak 89 kali dibandingkan pemain lain di Euro 2024. Saka juga membawa bola ke depan dengan sangat efektif tanpa harus melewati pemain lawan, membawa timnya ke area pertahanan lawan karena pemain bertahan takut untuk tackle karena mereka tahu Saka cukup cepat untuk menyingkirkan bola dari mereka dan berlari kencang ke sisi lapangan. Daftar penyerang yang membawa bola progresif atau membawa bola ke depan lapangan lebih dari 10 meter dari 20 milik Bukayo Saka adalah Jeremy Doku dengan 32,
Rafael Leao 31, Lamine Yamal 29 kali, Ousmane Dembele 28, Vicha Kvaratskhelia 23 kali, Jamal Musiala 22, dan Nico Williams 21 kali. Mereka semuanya pada dasarnya adalah para pemain sayap yang tampil terbaik di Euro 2024 sejauh ini. Dan sebagian besar dari mereka bermain di tim yang lebih fungsional daripada timnas Inggris, di mana tampil baik akan lebih mudah dibandingkan Bukayo Saka. Saka sangat terampil di sisi kanan, mampu berlari kencang ke sisi lapangan dan memberikan umpan silang atau memotong ke dalam menggunakan kaki kirinya yang mematikan. Seperti yang dia lakukan dengan efek yang menghancurkan di akhir pekan lalu, dan itu seringkali membuat lawan harus mengerubunginya. Dia berada di peringkat 20 teratas pemain di Euro 2024 dan yang terbaik untuk Inggris dalam hal membawa bola diikuti dengan tembakan. Dengan catatan 3 kali, gol 1 kali, peluang tercipta 4 kali, dan dribble sukses 12 kali. Salah satu hal yang membuat frustrasi lawan adalah saat Inggris memiliki beberapa pemain di sisi kiri, setelah Luke Shaw dan Eberechi Eze dimasukkan, lawan membebani sisi itu dan mereka kurang bisa fokus pada Bukayo Saka. Diselamatkan oleh Saka di menit akhir, Southgate terbukti benar. Inggris menempatkan 4 pemain di sisi kiri, dan setelah peralihan permain ke kanan serta pergerakan dari Declan Rice, Bukayo Saka untuk pertama kalinya sepanjang pertandingan pada menit ke-80 saat Inggris tertinggal 1-0 mampu menusuk ke dalam dan mendapatkan ruang tembak. Tendangannya yang tak terbendung melesat ke pojok gawang lawan untuk menyelamatkan Inggris. Jika Southgate disalahkan atas keputusannya mempertahankan Saka di posisi kanan, maka sekarang dia sudah pasti terbukti benar. Dia layak mendapatkan pujian karena mengabaikan tekanan publik. Mengetahui bahwa dia harus mempertahankan Bukayo Saka di sisi lapangan di mana dia paling berbahaya. Memang wajar, mungkin terlalu banyak tugas bertahan yang diberikan kepada pemain Arsenal itu. Dalam peran bek sayap ini, dia harus turun ke belakang untuk membantu pertahanan ketika Swiss menguasai bola dalam waktu yang lama, yang berarti Saka kurang bisa membantu membawa tim menyerang ke depan. Namun jika dia ditempatkan di sayap kiri, sementara Inggris mungkin bisa memasukkan lebih banyak umpan silang dari sisi itu, tidak banyak alasan untuk percaya bahwa itu akan menyelesaikan masalah mereka atau menghasilkan lebih banyak peluang. Karena terbukti menjauhkan Saka dari sayap kanan, berarti meniadakan peran pemain terbaik Inggris di posisi itu. Phil Foden jelas merupakan pemain yang sangat spesial, tetapi instingnya adalah untuk masuk ke dalam. Pada momen kunci untuk gol tersebut, pantas untuk bertanya-tanya apakah dia akan melebar di kanan saat bola dialihkan dari kiri. Jarrod Bowen adalah pilihan lain, tetapi sulit membayangkan dia melakukan apa yang bisa dilakukan oleh Bukayo Saka. Dia lebih merupakan ancaman serangan balik daripada seseorang yang menusuk ke dalam dan menembak dari jarak jauh. Dari 44 gol yang dia cetak dalam 166 pertandingan Liga Premier, hanya 3 yang berasal dari luar kotak penalti. Apakah Southgate harus menurunkan beberapa pemain di luar posisi mereka dalam starting line-up setiap pertandingan masih bisa diperdebatkan. Tetapi tidak masuk akal untuk menyingkirkan ancaman serangan paling konsisten dari sisi kanan mereka. Melihat Bukayo Saka mencetak gol dan kemudian dengan percaya diri mengeksekusi tendangan penaltinya dalam adu penalti, sudah cukup untuk menghangatkan hati para kritikus yang paling kejam sekalipun setelah kegagalannya dalam adu penalti final Euro 2020. Dengan Bukayo Saka berada di sayap kanan serangan, Inggris akan selalu memiliki peluang, dan Gareth Southgate tahu hal itu. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.